Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 4 Januari 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Karena Dia Berkerajaan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sudah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul Karena Dia Berkerajaan. Dan ayat firman Tuhan 1 Tawarik 16 ayat 31. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sekali lagi, 1 Tawarik 16 ayat 31. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia yang diklaim iblis dan yang telah diperintahnya dengan kelaliman oleh pencapaian anak Allah yang sangat luas, telah diliputi kasih-Nya dan dihubungkan kembali dengan tahta Allah. Ketika kemenangan dipastikan, kerubim dan serafim dan rombongan besar malaikat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia-dunia yang tidak berdosa menyanyikan lagu pujian kepada Allah dan anak domba itu. Mereka bergembira karena jalan keselamatan telah dibuka kepada manusia yang berdosa dan bumi akan ditebus dari kutuk dosa. Betapa lebih gembira seharusnya orang-orang yang merupakan sasaran kasih yang begitu ajaib itu. Dengan penuh kerinduan yang besar, segenap surga telah menantikan berakhirnya masa ia tinggal di dunia yang dicemarkan oleh kutuk dosa. Kini, saatnya telah tiba bagi surga menerima raja mereka. Dengan kegembiraan yang tidak terlukiskan, penghulu dunia dan penguasa dan kuasa mengakui keunggulan putra kehidupan. Nyanyian kemenangan berpadu dengan musik dari kecapi malaikat, sampai surga tampaknya meluap dengan kegirangan dan puji-pujian. Kasih telah menang, yang hilang sudah didapat kembali. Surga bergema dengan suara dalam nada yang tinggi memasyurkan. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dari peristiwa kegembiraan surga itu, kembalilah kita di bumi, gema perkataan Kristus sendiri yang ajaib itu. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Keluarga di surga dan keluarga di bumi satu adanya. Bagi kitalah Tuhan kita naik, dan bagi kitalah Ia hidup. Jadi saudara, karena Dia berkerajaan. Jadi kerajaan Allah itu ada. Kalau Allah berkerajaan, maka kita tidak perlu membangun kerajaan di dunia ini. Membangun kekuatan, kekuasaan. Yang kita bangun di dunia ini adalah murid-murid Yesus. Kalau ada banyak orang di sekitar kita yang belum jadi murid Yesus, pertama kita dulu menjadi murid Yesus. Lalu kemudian kita mengajak orang lain untuk menjadi murid Yesus. Dalam keterbatasan kita, jangan kita berpikir bahwa saya harus sempurna dulu baru menjadikan orang lain murid. Bagaimana saya belum sempurna kemudian saya menjadikan orang lain murid. Padahal saudara, jangan pernah lupa, sarana untuk kita menuju pada kesempurnaan adalah menjadikan orang lain murid. Kalau saudara tunggu sampai saudara sempurna, saudara tidak pernah akan sempurna. Kecuali saya dan saudara ambil kesempatan, ambil tekad, komitmen untuk menjadikan orang lain murid. Secara pelan-pelan. Dan itu akan otomatis terjadi. Saudara, saya dan saudara akan dibawa kepada kesempurnaan. Ingat bahwa kesempurnaan hanya ada di dalam Yesus saja. Yesus saja yang dapat memberikan kita kesempurnaan. Kalau saya dan saudara mau sempurna, ikutilah cara Yesus. Dan cara Yesus yang paling terbaik adalah memuridkan orang lain, membawa orang lain kepada Yesus.
Kalau dengan demikian, maka kita membangun kerajaan yang tidak dapat binasa. Kalau kita pelajari pelajaran kita hari ini, di kerajaan Tuhan akan ada sukacita, akan ada puji-pujian, akan ada nyanyian. Malaikat-malaikat yang tidak terhitung banyaknya akan ada di sana. Suatu waktu, kerajaan dunia ini akan runtuh, akan roboh menurut Daniel pasal 2 dan juga Daniel pasal 7. Batu yang menimpa patung itu, itulah batu, itulah kerajaan batu, itulah kerajaan Allah yang akan kekal di atas dunia ini. Mari saudara, kita hidup di dunia ini, bukan mengejar kerajaan dunia, tapi mengejar kerajaan yang Allah sediakan bagi kita, dan itu akan terjadi pada waktu Tuhan datang kali yang kedua. Kiranya pekabaran pagi ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang begitu indah hari ini. Biarlah kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami mohon Engkau pimpin kami, tuntun kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Kiranya kami terus diberkati oleh karena Tuhan. Dan biarlah dengan berkat-berkat itu, kami tidak lupa untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.